Lur, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil berumur 9 tahun yang diadopsi oleh sebuah keluarga. Keluarga ini terpikat dengan karismanya. Masalahnya mereka belum tahu segelap dan sekelam apa masa lalu dia. Biar tidak banyak cincong di awal video. Dan inilah. Kisah berawal dari sepasang suami istri bernama Kate dan John. Mereka sedang berada di rumah sakit. Kate sedang hamil besar dan akan melahirkan. Kate berencana menemani anak itu yang akan lahir bernama Jessica. Sampai akhirnya dia pendarahan. Ketika operasi dilakukan, Kate merasa ada yang aneh. Dengan santainya, dokter mengatakan jika bayinya sudah meninggal. Dan John malah merekam Kate yang sedang kesakitan. Tapi ternyata ya, ternyata cuma mimpi. Kate ternyata sudah keguguran anak ketiganya. Kate dan John sepakat ingin mengadopsi anak. Menurut psikiater Dr. Browning, bisa jadi Kate sering mimpi buruk karena dia masih terus teringat keguguran bayinya. Tapi menurut Kate mungkin ini karena dia belum siap mengadopsi anak. Did you stop? No, wanted to. But you didn't go in. Lalu Kate menjemput Max, anak keduanya yang tunarungu dan tunawicara. Dan karena Kate ngelamun di jalan, tiba-tiba Kate bekerja sebagai guru piano. Lalu John dan anak pertama mereka bernama Daniel sudah pulang. Hey. Hi. Sorry, practice went a little late. Max selalu mencopot alat bantu dengarnya ketika akan tidur dan selalu meminta dibacakan buku cerita yang sama ke ibunya. Being like this. I get it. Kate ingin memberikan kasih sayangnya untuk almarhum Jessica kepada anak lain yang membutuhkan. Mereka pun memantapkan hatinya untuk mengadopsi anak. It's not for you. I want to take Jessica and I want to give it to somebody who really needs it. Di keesokan harinya mereka bertemu dengan Suster Abigail, pemilik panti asuhan khusus wanita. Sampai akhirnya John bertemu seorang anak yang pandai melukis bernama Esther. Lukisan Esther selalu memiliki cerita dan dia berpikir jauh lebih dewasa dibandingkan anak seusianya. Thank you. My name is Esther. What? John. Nice to meet you. Yes. Lalu Kate berkenalan dengan Esther dan mereka berdua memiliki kemiripan. Sama-sama menyukai seni dan suka menyendiri. Esther berasal dari Rusia dan sudah beberapa tahun tinggal di Amerika. Keluarga yang dulu mengadopsinya membawa ke Amerika dan mereka meninggal karena kebakaran rumah. Esther juga hampir tewas, tapi dia berhasil melalui musibah itu dengan tabah. Esther memiliki kebiasaan memakai pita di tangan dan lehernya setiap saat. John dan Kate pun akhirnya setuju untuk mengadopsinya. Sometimes difficult to place them. The family that brought her to America is very well mannered. She's a bit of a princess, actually. She wears. Thank you. Teenage. It's like this. Yeah.
Esther berkenalan dengan Max. Selama perjalanan, Esther sudah sedikit belajar bahasa isyarat. Lalu Esther berkenalan dengan nenek Barbara dan juga Daniel. Daniel pun terlihat cemburu melihat orang tuanya yang lebih memperhatikan Esther. Do you like it? Wow, look at that. Diam-diam Daniel menyimpan majalah dewasa di rumah pohon dan melihatnya bersama teman-temannya, sedangkan Esther sedang bermain dengan Max. Whoa. Esther and Maxine seem to be getting along well. Yeah. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Kate dan John sedang asik-asiknya mau adu mekanik, tiba-tiba Esther dan Max datang. Esther beralasan ingin tidur bersama karena takut dengan petir. John adalah seorang arsitektur dan akan bertemu kliennya hari itu. Daniel, Max, dan Esther juga akan berangkat sekolah. You gotta be kidding me. Sweetheart, this isn't really a school dress. Di hari pertama sekolahnya, teman sekelasnya yang bernama Brenda sudah mengejeknya. Namun tetap pandai Esther seolah berbicara, "Tunggu saja pembalasanku." Oh look, little Bo Peep texts me. She wants her back. Okay, if everybody could turn to page 27. Sweet bullseye. Sepulang sekolah, Daniel bermain pinball dengan mencoba menembak burung yang ada di sana. Daniel pun merasa bersalah dan menangis karena sudah melukai burung itu. Tapi dengan santainya Esther bilang jika burung itu harus dihabisi agar tidak menderita. Bibit psikopatnya sudah mulai diperlihatkan. Lur! Just an accident. If you walk away now, it'll starve to death. Is that... Esther. Esther mengunci pintu saat mandi. Kate pun bilang jika di dalam rumahnya tidak boleh ada pintu yang terkunci. Tapi Esther beralasan dia juga memiliki privasi. Nobody's gonna come in. Look, I'm gonna stand right here if that's what you want. orphanage so they would know I was alright. Ketika Kate memasukkan baju Esther di kamarnya, laci baju tidak bisa tertutup karena ada Alkitab yang mengganjalnya. Anehnya di selipan Alkitab ada foto pria dewasa. Kate yang panik pun langsung mengembalikannya. Your parents must have gone to a lot of retard camps to find someone as dumb as her. Keesokan harinya di sekolah, lagi-lagi Brenda mengganggu Esther, dan ketika kalung Esther akan dilepas, Esther diajari piano oleh Kate. Kate tahu kejadian di sekolah, dan dia ingin Esther lebih terbuka padanya, karena Esther sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kate pun menunjukkan abu Jessica yang ditebar di perkarangan rumah, dan tanaman yang tumbuh di sana dianggap sebagai bagian dari diri Jessica. Esther pun menangis mendengarnya. John dan Kate lagi-lagi akan bercocok tanam di dapur. Lalu tiba-tiba Esther, we have to talk about last. Kate mencoba menerangkan kejadian di dapur, dan betapa kagetnya Kate yang mendengar Esther yang sudah sangat paham apa yang mereka lakukan. Kate pun bilang ke John, bagaimana anak seusia dia sudah tahu perbuatan orang dewasa. Kate pun berpikiran mungkin itu pengaruh keluarga adopsinya dahulu. Well, what did you have in mind? No, so we can take her to. John menyempatkan bermain dengan Esther dan Max di taman. Lalu John didatangi tante cantik yang bernama Jessie yang berusaha menggodanya. Di tempat bermain itu juga ada Brenda, dan akhirnya Esther pun berniat membalas dendam.
You pushed her. Ayah Brenda bilang Esther lah yang mendorongnya, tapi Esther mengaku jika Brenda jatuh sendiri saat mereka sedang bermain. Max juga mengatakan hal yang sama. Daniel yang merasa aneh dengan kebiasaan Esther berkata kasar padanya. You're such a freak. Hey. Like that, all right? But why does she have to act like that? I got it. Dikarenakan Daniel tidak mau meminta maaf ke Esther, John pun mengunci rumah pohon sampai dia meminta maaf. Is there anything special you want me to make tonight? Have any favorites? Oh. Hello. Scene beralih ke Indomart. Suster Abigail menelpon Kate untuk meminta catatan kesehatan dan gigi dari Esther. Tapi ternyata Esther selama ini gak mau dibawa ke rumah sakit. Esther pun meminta Max untuk menguping pembicaraan Kate. Kate bilang jika Esther pernah berkata kasar padanya. Kate juga menceritakan tentang Brenda. Kemungkinan aja emang Esther yang mendorongnya. Esther. That doesn't sound too lucky. Well, she's lucky she didn't break her neck. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Kate yang melihat Esther tiba-tiba sangat pandai bermain piano. Padahal sebelumnya dia seperti tidak bisa bermain. John masih membela Esther karena dia selalu bersikap baik di depannya. Esther ternyata bilang ke Kate jika John telah merayu Jessie. Padahal kan kebalikannya ya. Karena hal ini mereka jadi bertengkar. Right? It's been like 10 years. What does that mean? It's been 10 years. You say that like it... Talk about my mistakes, but not yours. I was sick! You're an asshole! Cangcut. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka. Suster Abigail bilang, sepertinya memang ada yang salah dengan Esther. Ada banyak kejadian-kejadian buruk yang terjadi, dan Esther selalu ada di sana, seperti pencurian, perkelahian, kecelakaan, dan juga insiden kebakaran keluarga yang mengadopsinya ternyata disengaja. Namun pelakunya tidak pernah ditemukan. Two girls get into a fight, there she is. Someone gets caught. To do with any of this? It's ridiculous. That a child could commit such. Esther yang menguping pembicaraan itu meminta bantuan Max dengan beralasan Suster Abigail orang jahat dan mau membawanya pergi. Esther mendapatkan kunci ke rumah pohon dan juga ada kunci berangkas yang berisi sebuah pistol. Esther pun mengambilnya dan dia juga membawa sebuah palu. Rencana psikopat Esther pun dimulai. Max yang ketakutan pun iya-iya saja disuruh bantuin si Esther ini. Semua barang bukti pembunuhan disembunyikan di tempat rahasia di rumah pohon. Esther pun melihat Daniel yang mengintai mereka saat keluar dari sana. Di malam harinya, dengan memakai cutter, Esther bertanya apa saja yang Daniel sudah lihat. Daniel bilang jika dia hanya melihat mereka keluar dari rumah pohon. Esther pun mengancam memotong burung Daniel jika memberitahu apa yang dia lihat. If I find out that you're lying. It was nice talking to you, Alice. Esther berhasil meyakinkan Dr. Browning bahwa tidak ada masalah padanya. Justru dengan pandainya Esther memutarbalikkan fakta bahwa dia sedang merasa tertekan dengan Kate yang kurang terbuka padanya. Dasar si Bako. But you're blocking her attempts to bond. That's not... Manifesting themselves in your relationship with Esther. I don't feel inadequate. Tak lama kemudian, Kate mendapatkan kabar dari panti asuhan bahwa Suster Abigail belum kembali dari kemarin. Sister Abigail made a tour appointment with you, okay? And I'm just starting to get really worried. Mayatnya pun akhirnya ditemukan oleh polisi, dan polisi masih belum mengetahui siapa pelakunya. Okay, I think we're done. You think of anything else, you give us a call. Yes, absolutely.
Kate menemukan banyak artikel tentang ciri-ciri anak bergangguan karakter, seperti sulit mendapatkan teman, seorang manipulator yang handal suka mengadu domba. Meskipun Kate merasa Esther memiliki gangguan karakter, tapi John masih tidak mempercayai apa yang Kate katakan. Making and keeping friends. They are adroit manipulators, oftentimes playing people off. Did you decide that? When do you think? Are you just gonna discount everything? Kate pun bertanya ke Daniel dan Max tentang hubungannya dengan Esther. Mereka yang sudah diancam dan ketakutan pun bilang jika hubungan mereka baik-baik saja. Made you feel uncomfortable? No. Di sisi lain, John mengajak Esther untuk ke dokter gigi, tapi lagi-lagi Esther gak mau. John bilang jika Kate sangat menyayangi Esther. John pun menyarankan Esther melakukan sesuatu untuk Kate yang menunjukkan rasa sayangnya juga. Surprise for you, Mommy. You did? Dan dengan jahatnya Esther memberikan bunga Jessica. What did you do? God! Hey! Stop! Why did you do this? Ternyata si berkokok Esther sudah merencanakan semua ini. Dia sengaja memancing Kate agar tangannya ditarik. Dan sekarang dia rela mematahkan tangannya sendiri, agar seolah-olah Kate yang mematahkannya. Dan John semakin membenci dengan istrinya. Wah, enak ya anak dajjal. What is it, honey? Okay. Sorry, honey. John mulai membenci Kate. Untuk menenangkan dirinya, Kate membeli 2 botol kawa-kawa. Tapi Kate tidak sanggup meminumnya dan membuang salah satunya. Have a good day. Ketika Kate mengantarkan mereka bertiga ke sekolah, lalu yang terjadi? Mommy's here. John tahu Kate membeli minuman dari Esther. Kate bilang bahwa dia memang membeli tapi tidak meminumnya. Dan dia juga sangat ingat telah menarik rem tangan mobilnya. Kate ingin John mempercayai semua omongannya. Tapi karena semua kesalahan mengarah ke Kate, John tidak bisa mempercayainya. Dr. Browning dan John ingin Kate direhabilitas. Tapi jika tidak mau, John yang akan pergi dari rumah bersama semua anak-anaknya. I gotten hurt this What morning. happened this morning has nothing to do with it. Week to go to rehab. Or I'm leaving and I'm taking... Max, are you okay? Daniel ingin Max mengatakan sejujurnya. Max pun bilang jika Esther telah membunuh Suster Abigail dan meletakkan barang bukti di rumah pohon. Masalahnya si tulang kain Esther telah menguping di balik pintu. Esther mencuri buku catatan kehidupan Kate yang berisi kecerobohan Kate hingga hampir menewaskan Max yang tenggelam karena dia mabuk, John yang ternyata pernah selingkuh, dan juga bagaimana kronologi kegugurannya. Makin emosilah si Kate ini. Can let Max almost drown in the pond. Fetal movement. For 16 less torture I could imagine. Think about her. The Sullivans could have adopted her illegally. Are you sure she doesn't remember any? Panti asuhan tidak memiliki catatan tentang Esther karena mungkin dulu dia diadopsi secara ilegal. Kate pun teringat kitab milik Esther dan dia mengeceknya. Ternyata ada banyak foto pria dewasa di dalamnya dan ada logo panti asuhan Institut Saren. Ketika Kate mencoba meneleponnya, Institut Saren adalah rumah sakit jiwa di Estonia. Kate mengira Esther mungkin memiliki ibu di sana atau dia dilahirkan di sana. Kate pun mengirimkan foto Esther ke Institut Saren itu. It's in Estonia. Estonia? No, this... Daniel pun akan mengecek barang bukti di rumah pohon. Tapi dia sudah dijebak oleh Esther. Esther pun membakar semua barang buktinya termasuk... What are you doing? Let me out! Let me...
Daniel masih bisa terselamatkan meskipun lehernya cedera parah. Kat sudah capek meyakinkan John yang masih tidak percaya. Kat akan menuruti kemauan John untuk pergi dari rumah, asalkan Esther juga pergi. You know that the orphanage you thought she came from has never heard of her. Si anak Dajjal pun mengambil kesempatan ini untuk menghabisi Daniel sebelum dia memberitahukan segalanya. Easy cardiac arrest here. Please. Ventilation. What are you doing, you bitch? Stop! Orderly! Orderly! Hold her! Kill my baby! Kat sudah sadar dan hasil pemeriksaan Daniel akan keluar besok. John pun akan mengantarkan Esther dan Max untuk pulang. I love you. Esther mengambil alat bantu dengar Max, lalu Esther berdandan layaknya wanita dewasa untuk menggoda John. Semakin tidak beres ini bocil. Yeah. John menyadari perilaku Esther yang tidak seharusnya. John pun mengusirnya dari sana. You said you loved me. Stop! Just stop talking and go upstairs. Go to your room. Stop talking to me like I'm... Esther yang ditolak cintanya dan merasa tersakiti berniat menghabisi keluarga tersebut. Di rumah sakit, Kat ditelepon Dr. Farapa dari Institut Saren. Farapa bilang jika dia sudah melihat foto yang dikirimnya. Ternyata Esther bukanlah anak berumur 9 tahun, melainkan dia sudah 33 tahun dan nama aslinya adalah Lena. Lena mengidap penyakit hormon langka, yaitu hipopituarisme yang membuat tubuhnya tetap kerdil seperti anak kecil. Lena adalah salah satu pasien di sana yang paling barbar dan selalu memakai jaket pengekang. Tapi Lena selalu memberontak dan jaket itu melukai kulitnya di bagian leher dan pergelangan tangan. Kept in a straight jacket to stop her from hurting our staff. But Lena sudah menghabisi 7 orang di rumah sakit jiwa. Dan dia juga menghabisi keluarga adopsinya di Estonia karena cintanya ditolak oleh ayah angkatnya. Kat pun harus segera menyelamatkan keluarganya. strike of her. If it's really Nina, you don't have much time. Esther. Betapa terkejutnya John yang melihat kamar Lena yang dipenuhi lukisan-lukisan yang mengerikan yang hanya bisa dilihat oleh lampu ultraviolet. Listrik di rumah John pun sudah dirusak oleh Lena dan tiba-tiba my God, John pun tewas dan Max melihatnya. Lena mencari keberadaan Max dan mengambil pistol yang sudah disimpan. Sampai akhirnya Kat tiba di rumah. Kat sangat histeris melihat John yang sudah almarhum. Kat pun teringat Max dan langsung mencarinya. Lalu, yang terjadi? Lena pingsan, Kat pun mengambil pistol dan pergi meninggalkannya. Cek aing mah padahal itu ikat dulu ya anak dajal. Polisi pun sudah tiba tapi tubuh Esther menghilang. Tuh kan kata aing juga. Ketika Lena berusaha menusuk Kat, Max mengambil pistol dan akan menembak Lena, namun air sungai yang membeku menenggelamkan mereka.
Cat berhasil keluar, tapi Lena masih hidup dan berusaha menariknya sampai akhirnya. Bukan hanya psikopat, tapi Lena juga cerdas dan pintar memanipulasi. Dia sangat tahu bagaimana cara mendapatkan simpati dan seketika berubah menjadi seorang psikopat saat ada kesempatan. Lena ternyata bukan dari Rusia, melainkan Estonia. Entahlah lur, dia dapat berkas-berkas Rusia dari mana. Oh iya, kalau pengen nonton asal mula si Lena menjadi psikopat, ada di deskripsi ya lur. Dan biar nggak ketinggalan alur cerita film lainnya, langsung saja subrek. Dan yang sudah subrek and like, saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses di masa depan dan tercapai semua impian-impiannya. Hatur nuhun. Permios.